يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم. Jamaah salat subuh Masjid Babul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Mukadimah yang tadi saya bacakan dimulai dari alhamdulillah sampai dengan wa may yudlil fala hadiyalah. Ini adalah khutbatul hajjah yang pertama kali mengucapkannya adalah Rasulullah SAW. Kalau kita membaca sirah Rasulullah SAW, kebetulan kami sedang membacakan kitab sirah di Masjid Al-Furqan setiap Senin malam Selasa pada maghrib. Khutbatul hajjah yang dibacakan tadi itu adalah ucapan yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah SAW di hadapan seorang dukun yang bernama Ad-Dimam Al-Azdi. Dukun ini orang yang berjiwa sosialnya tinggi. Dia sering menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit gila. Ya. Seumur hidupnya belum pernah ada orang yang dikatakan gila seterkenal Nabi Muhammad SAW. Bayangkan jarak dari Yaman ke Mekah itu kan jauh sekali, ribuan kilometer. Ad-Dimam Al-Azdi ini orang Yaman. Dia sudah biasa menghadapi pasien, orang-orang yang gila dengan keterampilan dia, yaitu melakukan ruqyah jahiliyah. Ruqyah jahiliyah dengan mantra-mantra. Dia bisa mengobati orang-orang yang gila, tetapi orang gila yang ada di sekitar Yaman saja. Tapi ini sampai terkenal sekali, sampai viral. Ada orang yang dikatakan gila yang bernama Muhammad katanya. Sampai terkenal sekali dari Yaman pun bisa dengar cerita itu. Sehingga Ad-Dimam Al-Azdi penasaran sekali, nggak bisa tidur kalau belum ketemu. Siapa sih orang gila ini? Katanya gila katanya. Penasaran saya, sampai terkenal sekali, mendunia, gitu ya, antar negara. Sehingga beliau dari Yaman datang ke Mekah mencari yang namanya Muhammad. Yang demikian hebatnya orang kafir memviralkan seorang nabi dikatakan orang yang gila sampai ke Yaman. Ya. Sehingga Ad-Dimam Al-Azdi ini ya terpanggil untuk ingin menyembuhkan orang yang terkenal ini. Ini berarti orang gila yang spesial menurut pikiran dia. Lalu setelah ketemu, Rasulullah diberitahu oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril bahwa akan didatangi seorang dukun yang bernama Ad-Dimam Al-Azdi. Sebelum dukun ini menawarkan pengobatan gratis yang menurut sangkaan dia Rasulullah itu gila, sebelum dia mengucapkan satu huruf, jangankan satu kata, satu huruf, Rasulullah langsung membacakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh dan seterusnya sampai wa may yudlilhu fala hadiyalah. Karena Ad-Dimam Al-Azdi ini bahasa ibunya bahasa Arab, Yaman itu bahasa Arab. Dia paham apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Dia mengatakan seumur hidup demi Tuhan saya tidak pernah mendengar kata-kata yang diucapkan manusia kecuali kata-kata yang kau ucapkan tadi. Jadi isinya itu adalah mengajar kepada pemurnian tauhid. Padahal Rasulullah baru mukadimah, belum menyampaikan ceramah. Langsung mengucapkan asyhadu
membaca itu di antara muqaddimah yang sakti yang bisa menembus batin seorang dukun yang bernama Ad-Dinar Al-Azdi. Kalau yang mengucapkannya Rasulullah, manusia yang paling ikhlas di dalam berdakwah. Demikian juga insya Allah kalau kita mengucapkan itu ikhlas, apalagi yang mendengarkan paham maknanya, itu bisa tembus ke dalam batin seseorang, bisa mengkoyak-koyak kesyirikan yang ada di dalam batin seseorang. Ad-Dinar Al-Azdi terbukti dibacakan itu, akhirnya nggak jadi mengobati, justru malah masuk Islam. Tidak heran kalau banyak mubalik sering membuka acaranya dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Ini adalah sunnah Rasul, tapi tidak sampai wajib. Boleh dengan mukadimah yang lain. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada ahli bait beliau, para istri beliau, segala sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berusaha istiqomah mengikuti tata cara beragama beliau. Alhamdulillah pada pagi hari yang penuh berkah ini, Allah Jalla Jalaluhu masih memberikan kepada kita nikmat aman, nikmat sehat, nikmat diberikan hidayah dan taufik, sehingga kita masih bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian rutin kita, yaitu membahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana akidah inilah yang membedakan seseorang itu sangat pantas disebut sebagai Ahlus Sunnah ataupun bukan. Ya. Jadi definisi Ahlus Sunnah itu adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia seorang muslim dan dia masih berada di atas pokok-pokok sunnah. Maknanya adalah selama orang itu masih di atas rukun iman yang benar, dia Ahlus Sunnah. Terlepas dari keterbatasannya, kekurangannya, belum bisa mengikuti amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah, semuanya nggak masalah. Ya, jangan sampai kita ekstrim, gitu ya, gulu, berlebih-lebihan, ya, hanya gara-gara kita melihat saudara kita belum tumbuh jenggotnya, lalu dikatakan bukan Ahlus Sunnah. Ini keliru. Gara-gara melihat saudaranya celananya di bawah mata kaki langsung diponis bukan sunnah, ini keliru. Berarti dia tidak paham, tidak bisa membedakan mana Ahlus Sunnah dan bukan Ahlus Sunnah. Para ulama sepakat, empat imam yang empat semuanya sama. Seseorang apabila masih di atas rukun iman yang benar, maka dia Ahlus Sunnah terlepas dari segala kekurangannya, gitu ya. Makanya kita penting mempelajari pokok-pokok agama, pokok-pokok sunnah. Di antara kitab yang tipis dan cepat habis kalau dibahas ini adalah kitab ini. Ada kitab yang lebih tebal lagi, di antaranya misalnya Sarhu Ushul Sunnah lil Imam Ahmad, penjelasan pokok-pokok sunnah yang ditulis Imam Ahmad, representasi dari keyakinan guru-gurunya yang terdahulu, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan seterusnya sampai kepada Rasulullah. Kitabnya cukup tebal, sekitar 200 halaman. Kebetulan saya kasih sesi tersendiri bagi yang sudah selesai musollah, saya berikan waktu untuk latihan membaca kitab itu di musola dekat rumah saya setiap Ahad jam 9. Sudah sampai 118 halaman. Ya, itu lebih detail lagi, sehingga kita tidak mudah mengeluarkan manusia dari sunnah sembarangan. Karena sekarang ini banyak sekali para jamaah sekalian yang ekstrim, gitu ya. Kalau bukan dari kelompoknya, ustaz ini tidak direkomendasikan. Ya,
Padahal dia juga numpang di masjid orang lain, ya kan? Belum punya masjid sendiri. Tapi begitulah ya, gampang sekali memvonis di luar kelompoknya bukan ahlu sunnah. Kenapa? Karena kejahilan, karena ketidaktahuan, karena tidak bisa membedakan mana yang pokok dan mana yang cabang. Jenggot, celana cingkrang itu bukan pokok, itu cabang, bukan usul. Ya, banyak yang keliru, dianggap semuanya pokok. Nah ini bermasalah nanti dia. Ya kan? Baik, berikutnya kita akan melanjutkan bab berikutnya, al-imanu birrusuli, beriman kepada para rasul. Yu'minu birrusuli fa'taqidu anna Allah arsala min bani Adama rusulan ila nasi. Awhallahu ilaihim biwasitati malakil wahyi Jibril alaihi salatu wassalam. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah telah mengirimkan dari keturunan Adam para rasul untuk manusia. Allah memberikan wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril. Wa anjala ma'humul kitaba bil haq, membawa kitab yang di dalamnya mengandung kebenaran. Wa hum yuballighuna an-nasa dinallah, mereka diberikan kewajiban untuk menyampaikan agama tauhid kepada seluruh manusia. Wa yad'unahum ila fi'li ma yuhibbu Allah wa yarda, mengajak manusia, mendakwahi manusia untuk melakukan apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa yanhaunahum amma yakrahu Allah wa ya'bahu, dan mencegah mereka, melarang mereka dari apa saja yang Allah benci. Wa yahkumuna bil adli bainan nas, dan memutuskan perkara dengan keadilan di antara manusia. Wa yu'minu biman samallahu minhum fil Qur'anil aziz wa hum al-madhkuruna fi suratai Nisa'i wal An'am. Ahlussunnah wal jamaah meyakini seluruh nama-nama para nabi dan para rasul yang Allah sebutkan di dua surat An-Nisa dan Al-An'am. Kalau disebutkan, dikumpulkan, ini ada sekitar 25. Ya, di situ disebutkan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, Daud, Zakaria, Yahya, Ismail, Ilyasa, Lut, dan seterusnya. Ada lagi namanya Nabi Hud, Saleh, Su'aib, dan terakhir yang ke-25 Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahaulai khamsun wa ishruna, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ada 25. Yajibu al-imanu bihim bi a'yanihim wa bi asma'ihim wa ma adahum yajibul imanu bihim ijma'. Adapun yang tidak disebutkan jumlahnya ratusan ribu jamaah sekalian. Ya, wajib kita imani walaupun kita tidak mengenal namanya. Ya. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 164, wa rusulan, dan para rasul, qad qasasnahum, sungguh kami telah menceritakan mereka, alaika, kepada Muhammad, min qabl, sebelum kamu. Wa rusulan lam naqsushum, dan para rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu, alaika, kepada Muhammad. Disebutkan dalam kitab Al-Qaulus Sadid fi ma yajibu 'alal abid,
karya Syekh Al-Mali. Kitab itu pernah saya bacakan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Malang. Ada sekitar 125.000 para nabi dan rasul. Ya. Para rasul sekitar 300-an. Sisanya para nabi. Ya. Dan ternyata kalau kita lihat pelajaran yang bisa kita ambil dari surat An-Nisa ayat 164, orang yang terbaik di atas muka bumi yaitu para nabi dan para rasul, yang disebutkan hanya 25 saja, yang tidak disebutkan jauh lebih banyak. Katakanlah misalnya dari 125.000 yang disebutkan 25 orang saja, berarti yang tidak disebutkan berapa itu? 124.975. Demikianlah Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalau kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, jangan pernah ingin dikenal, jangan ingin terkenal, jangan ingin mencari ketenaran. Para nabi dan rasul saja yang 124.975 tidak terkenal namanya, Allah tidak menceritakannya. Pada mereka orang yang paling baik di antara para ulama, mereka yang lebih ulama. Di antara para wali, mereka lebih wali. Di antara orang soleh, mereka paling soleh. Tapi Allah tidak menceritakan. Yang menceritakan cuma 25 saja. Ya. Wa ya'taqidu anna man kadzdzaba bir-rusul fahuwa kafirun wa qad man kadzdzaba bi rasulin wahidin li'anna rusula mutadhaminuna wal mutaqaddimu basyaru bil mutaakhiri wal mutaakhiru yu'minu bil mutaqaddimi wa yusaddiqu bih. Al-Sunnah wal Jamaah meyakini kalau ada orang yang mendustakan para rasul, berarti dia sudah kehilangan pokok agama. Satu pokok agama hilang dari rukun iman yang 6, maka dianggap keluar dari Islam. Karena 6-6-nya harus komplit, harus lengkap. Ya. Demikian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, siapa yang mendustakan, tidak percaya satu saja dari sekian para nabi dan rasul, ini juga termasuk kehilangan satu pokok agama, satu usul, bisa mengeluarkannya dari Islam. Ya. Alasannya paling anna rusula mutadhaminuna, karena para rasul itu satu dengan yang lain, tidak bisa terpisahkan. Al-mutaqaddimu, nabi dan rasul sebelumnya pasti akan mengabarkan kedatangan bil mutaakhir, nabi dan rasul setelahnya. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya mengabarkan para nabi dan rasul sebelumnya, karena setelah beliau tidak ada. Adapun selain Nabi Muhammad itu pasti akan memberitahu setelah kedatangan nanti ada lagi nabi berikutnya. Ya. Dalilnya banyak sekali. As-Su'ara ayat 105, As-Su'ara 123, 141, 160, 176. Ya. Contohnya misalnya, kadzabat qaumun Nuhil mursalina, kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan al-mursalina, telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh ya cuma satu rasul, yaitu Nuh sendiri. Tapi Al-Quran menyebut kaumnya Nabi Nuh dianggap mendustakan seluruh para rasul. Kenapa? Karena para rasul itu visi misinya sama, yaitu mengajak manusia kepada kemurnian tauhid. Yang berbeda-beda hanya SOP, tata cara ibadahnya saja. Sholatnya mungkin gerakannya agak sedikit beda,
puasanya, jumlah bulannya beda, tata cara berwudunya beda. Dahulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad tidak ada tayamum, setelah ada Nabi Muhammad baru ada tayamum. Hanya tata caranya saja yang berbeda, tetapi visi misinya sama, yaitu mengajak manusia kepada kemuliaan tauhid. Ya, jadi orang yang beriman dengan Nabi Musa, hidup sejaman dengan Nabi Musa, istiqomah sampai wafat, dia muslim. Orang yang hidup di zaman Nabi Isa, beriman, istiqomah sampai wafat, dia muslim. Demikian juga orang yang hidup di zaman Nabi-Nabi sebelumnya, wafat dalam keadaan beriman, mengikuti syariat Rasulnya, istiqomah sampai wafat, mereka muslim. Jadi Nasrani di zaman Nabi Isa muslim, Yahudi di zaman Nabi Musa muslim. Kalau sekarang bukan muslim lagi, mereka nggak mengikuti syariat Nabi setelahnya, dan mereka juga sudah menyimpang akidahnya. Yahudi menyembah Uzair, seorang nabi juga, dikatakan ibnullah, anaknya Allah. Ya, karena dianggap memiliki keistimewaan, mereka mengangkat Uzair ke tingkat level ketuhanan. Uzair ini diberikan keistimewaan oleh Allah. Dia pernah mati 2 kali. Disebutkan dalam kitab Sarbu, salah satu usul, Uzair ini di dalam hatinya ada lintasan keraguan, apa iya yang nanti setelah mati lalu dihidupkan kembali. Ada sedikit begitu ya. Lalu kemudian Allah tunjukkan kekuasaannya. Uzair ini dimatikan selama 100 tahun. Ya. Ketika bangkit dari kematiannya, dia merasakan cuma sekitar beberapa jam saja katanya, gak lama. Nah, Allah tunjukkan kekuasaannya kepada Uzair. Jadi Uzair ini dihidupkan kembali. Yang pertama kali dihidupkan, rohnya dimasukkan itu ke dalam matanya. Supaya apa? Supaya matanya melihat bagaimana tahapan demi tahapan Allah menumbuhkan kembali jasadnya. Ya, entah mungkin dari tulang ekornya, kemudian ke kaki, terus ke tangan, ke badan, ke leher, kepalanya disempurna. Dia melihat detail-detailnya, melihat dirinya sendiri ketika diciptakan kembali itu. Dan kemudian orang-orang Bani Israel mengangkat Uzair melebihi batas kewajaran. Dikatakan ibnullah, anaknya Allah, mereka musyrik. Demikian juga orang-orang Nasrani setelah kepergian, setelah diangkat Nabi Isa alaihissalam, mereka menyimpang tauhidnya, menyimpang akidahnya, mengangkat Nabi Isa melebihi batas kewajaran. Salah satu di antara Tuhan yang 3, ya. Sehingga mereka tidak bisa disebut muslim lagi. Pertama, akidahnya menyimpang, usul keimanannya sudah hilang, rukun imannya sudah hilang. Ya. Yang kedua, mereka tidak mau atau sombong, tidak mau mengikuti syariat Nabi yang terakhir. Kemudian para ulama membuat perankingan berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Di antara 124.000 para nabi dan rasul, wa afdhalur rusuli, ada yang memiliki ranking paling tinggi, paling utama. Siapa? Ulul azmi al-khamsati. Ada 5 ulul azmi. Disingkat apa? Supaya apa? Disingkat mim ya. N yang pertama apa? Nuh. I yang kedua Ibrahim. M yang pertama Musa. I yang kedua Isa. M yang kedua Muhammad SAW. Ada 5. Dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat yang ke-7
Muhammad. Wa min Nuh, Ibrahim, wa Musa, wa Isa ibni Maryam. Lima-limanya disebutkan dalam satu ayat. Demikian juga dalam surat Asy-Syura ayat 13. Auhayna ilaika, kami telah berikan wahyu kepada Muhammad, wa wasayna bi. Demikian juga kepada Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Ya, disebutkan lima-limanya. Nuh walladzina auhayna ilaika, dan seterusnya. Kemudian para ulama juga mengumpulkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya hadis tentang perintah melaksanakan atau membaca wajib sholat. Ada rukun sholat, ada wajib sholat, yaitu bacaan apa? Tasyahud akhir, yaitu bacaan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Di situ disebutkan dua. Pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim. Sehingga para ulama menyimpulkan wa afdhalu ulil azmi, di antara ulul azmi di ranking lagi ada dua, yaitu al-Khalilani. Nabi Ibrahim dalam berbagai dalil disebutkan Khalilur Rahman. Demikian juga Rasulullah disebut Khalilur Rahman. Jadi ada dua Khalil. Bahasa Arabnya Al-Khalilani. Ya, bahasa Arab itu simpel. Ya, satu meja maktabu, dua meja maktabani. Satu kitab, kitabu, dua kitab, kitabani. Khalilun, satu kekasih, dua kekasih, Khalilani. Ada dua kekasih, Al-Khalilani, Ibrahimu wa Muhammadun alaihima as-salatu wassalam. Kemudian para ulama mengumpulkan lagi dalil, di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, nomornya 2692. Ya. Hadis ini disahihkan Imam Tirmidzi. Bunyi hadisnya, ana sayyidu, Rasulullah SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, wala fakhra wa ana awwalu man tanshaqu anhul ardu, wala fakhra wa biyadi liwa'ul hamdi, wala fakhra Adam faman dunahu tahta liwa'i. Ya, hadis ini hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, saya adalah pemimpin waladi Adam, pemimpin keturunan anak Adam, ya, pada hari kiamat. Wala fakhr, dan ini bukan untuk kesombongan. Wal awal, dan akulah mantan syaku anul ard, yang pertama kali keluar dari tanah, rohnya keluar dari tanah, bertemu dengan jasadnya yang ada di Madinah. Rasulullah yang pertama kali keluar sebagai bentuk penghormatan sebelum para nabi yang lainnya, sebelum manusia yang lainnya. Wala fakhra wa biyadi liwa'ul hamdi, dan di tanganku ada bendera liwa'ul hamdi. Kalau Allah secara dikanya nggak diceritakan benderanya warnanya apa, bentuknya segitiga atau segi empat, nggak diceritakan. Ya. Wala fakhra Adamu faman dunahu tahta liwa'i, Nabi Adam dan manusia-manusia lainnya tahta liwa'i, di bawah benderaku yang aku pegang. Mengindikasikan bahwa Rasulullah paling tinggi, paling afdal. Sehingga kesimpulannya, di antara dua khalilani adalah yang paling utama adalah Rasulullah SAW. Kewajiban kita labudda minal iman bi umumi risalati ila saqalainil jinni wal insi. Kita wajib mengimani bahwa Rasulullah SAW beliau diutus untuk dua bangsa, jin dan manusia. Diutus untuk al-Arabi wal Ajam, diutus untuk bangsa Arab dan bangsa selain Arab.
Ya, jadi kalau ada orang yang melecehkan Rasulullah, Nabi Muhammad itu Nabi khusus untuk orang Arab saja, maka ini sangat berbahaya. Kenapa? Dia bisa saja melanggar surat Saba ayat 28, penegasan bahwa Nabi Muhammad dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah untuk seluruh bangsa di dunia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi. Tidaklah aku mengirimmu Muhammad, mengutus Muhammad illa kafatan, melainkan untuk semuanya, an-nasi, manusia. Ya. Jadi seluruh bangsa di dunia syariatnya harus sama. Bayangkan kalau setiap bangsa nabinya berbeda. Kita melakukan safar ke Inggris misalnya, kamu nabinya beda ya? Beda. Sholatnya beda. Susah nanti cari masjid yang nabinya sama, susah. Ya, karena Allah lebih tahu di akhir zaman ini batas-batas negara bukan masalah, beda dengan zaman dulu. Harus sekian bulan melakukan perjalanan dengan kapal laut. Sekarang kan tidak. Cuma hitungan jam saja sudah pindah ke negara yang berbeda bangsanya. Sulit kalau beda nabinya, beda syariatnya. Nyari masjidnya nggak ketemu, nggak ada masjid yang nabinya sama dengan nabi saya, susah sholatnya. Ya, Allah lebih tahu kapan syariat itu berlaku untuk suatu kaum saja, kapan berlaku untuk semua kaum. Nabi Muhammad berlaku untuk semua kaum Arab maupun kaum di luar bangsa Arab. Inna risalatahu lil arabi khasatun aw anna ahadan yasa'uhu al-khuruj an syari'ati kama wasa'a al-khuruj an syari'ati Musa fa huwa kafir. Al-Sunnah wal Jamaah mereka sepakat wajib beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Siapa yang tidak mempercayai salah satu risalah dari mereka, maka dianggap telah kehilangan satu pokok agama. Demikian juga seandainya ada orang yang mengatakan ajaran Nabi Muhammad itu khusus untuk orang Arab saja, ini juga dianggap melanggar rukun iman kepada para nabi dan rasul. Atau dia mengatakan anna ahadan yasa'uhu al-khuruj an syari'ati kama wasa'al al-khuruj an syari'ati Musa. Boleh kok keluar dari syariat Nabi Muhammad, sebagaimana bolehnya Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa. Nabi Khidir itu bukan dari bangsa Israel. Nabi Khidir tata cara agamanya, syariatnya berbeda dengan Nabi Musa. Apakah itu benar? Benar. Tetapi perbedaannya Nabi Musa dan Nabi Muhammad, Nabi Musa khusus diutus untuk bangsa Bani Israel, sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh bangsa. Analoginya analogi yang salah, ya kan? Kalau ada yang orang berkeyakinan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, sebagaimana keluarnya Khidir dari syariat Nabi Muhammad, dari syariat Nabi Musa, ini analogi yang tidak pas. Ini juga berbahaya. Fa huwa kafirun bi i'tiqadihi wahidan min hadhihi umuri salasa. Ya. Jadi kita tidak boleh seorang pun yang hidup setelah kedatangan Nabi Muhammad dia wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad, tidak boleh mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Sebagaimana hadis yang pernah saya bacakan di pertemuan yang lalu, afisakin anta ya Ibnu Khattab, apakah kamu masih ragu wahai Umar Ibnu Khattab, kamu megang Taurat, membuka-buka Taurat, padahal Al-Quran sedang turun, masih turun, belum selesai, kan Rasulullah belum meninggal. Rasulullah mengatakan alam ati biha baydoa nakiyah, bukankah aku membawa Al-Quran dalam keadaan putih bersih, nakiyah, murni, tidak ada campuran.
Kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab, "Lau kana akhi Musa hayyan," seandainya saudaraku Musa hidup, dihidupkan kembali hari ini, ma wasa'ahu, tidak boleh dia mengikuti syariat dia sendiri atau syariat Nabi sebelumnya, illa ittiba'i, kecuali dia harus mengikuti syariatku, kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Hadis riwayat Imam Ahmad juz 3 nomor 387. Demikian juga para sahabat, mereka adalah orang-orang terdepan di dalam beriman kepada nabinya, kepada rasulnya. Mereka sangat ketat, baik ketika masa hidup Rasul ataupun setelah meninggal. Bahkan Rasulullah tidak pilih-pilih, kalau sahabat salah langsung ditegur, diluruskan. Ada sahabat punya niatnya baik. Ketika Idul Adha, Rasulullah kan sholat di tanah lapang, ya kan? Karena di masjid nggak cukup, dia sholat di tanah lapang. Dan ini lebih afdal, ya, untuk menunjukkan syiar Islam. Tanahnya bersih. Nah, ketika Rasulullah berangkat ke tanah lapang menunaikan sholat Idul Adha, ada seorang sahabat punya inisiatif. Niatnya bagus, apa? Menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id selesai. Jadi ketika sahabat yang ikut sholat Id dan juga Rasulullah selesai sholat, makanannya sudah siap saji semua, prasmanan. Ya. Apa kata Rasulullah? Ini bukan daging kurban, ini daging sembelihan biasa. Rasulullah tegas, karena Rasulullah nggak mungkin pelin-pelan ya dalam menyampaikan syariat. Yang namanya daging kurban itu disembelih setelah sholat Id selesai. Ya, boleh masuk, tidak disyariatkan menyembelih binatang sebelum sholat Id selesai. Kenapa? Menyelisihi waktunya. Jadi dalam ibadah itu, ibadah mahdhah, ibadah ritual, kita tidak boleh menyelisih Rasulullah dalam sisi waktu. Ya. Contohnya sahabat tadi langsung ditegur, disalahkan, dan sahabat tadi bertobat tentu saja, karena nggak tahu. Jadi tidak selamanya niat yang baik itu diterima oleh Allah. Kalau tata caranya tidak sesuai, niatnya baik, niat yang baik tidak bisa diterima kalau caranya salah. Demikian juga ada seorang sahabat yang belum diajarkan tayamum, guling-guling di tanah, Pak. Seluruh tubuhnya guling-guling di pasir. Lalu kemudian ketemu sahabat yang lain yang lebih alim. Tayamum itu bukan begitu, diajarkan. Ya. Baru kemudian ulang lagi tayamumnya. Dan mereka tidak merasa kemudian lalu maju, ya, merasa disalah-salahkan, sakit hati, enggak. Ketika diluruskan mereka berterima kasih, jazakallahu khairan. Ya. Para sahabat itu sangat bersemangat. Saya tidak mau menyelisih Rasul dalam tata cara beribadah. Ada seorang yang mengucapkan sholawat setelah bersin, gitu ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terdengar oleh Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Kami juga para sahabat mengucapkan alhamdulillah dan bersolawat. Tetapi yang diajarkan oleh Rasulullah setelah bersin cukup mengucapkan alhamdulillah, tidak ditambah dengan solawat. Tegas mereka itu, nggak main-main. Kenapa? Karena itu bagian dari pokok agama, beriman kepada Rasul. Demikian juga seorang tabi'in. Ada orang yang sholat sunnah qobliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Lalu ditegur, engkau telah menyelisihi Rasulullah SAW. Sholat qobliyah 4 rakaat. Ya, beda kalau misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Gak masalah. Setelah itu qobliyah subuh. Gak masalah. Ini enggak langsung. Qobliyah subuh, niatnya qobliyah subuh 4 rakaat. Ditegur oleh seorang tabi'in. Yang ditegur ini nggak terima.
Apakah aku akan disiksa gara-gara salat sunnah qobliyah subuh 4 rakaat? Bukan itu. Engkau disiksa bukan karena salat subuh 4 rakaat, salat qobliyah subuh 4 rakaat. Engkau disiksa karena menyelisih sunnah. Dan ini kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah di zaman dahulu kala. Barangkali ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan takwa kita kepada Allah SWT dan semakin mengokohkan kita di dalam beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.